Pada suatu pagi yang cerah, seorang pemulung bernama Agus berjalan menyusuri jalanan kota Jakarta. Seperti biasa, ia mencari barang bekas yang bisa dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan keranjang yang penuh dengan botol plastik, kardus, dan barang bekas lainnya, Agus merasa seperti biasa saja. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Bahkan sudah puluhan tahun, ia menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh perjuangan. Meski demikian, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan tampak sedikit lebih sepi dari biasanya. Dan udara pagi yang segar membuatnya merasa ada sesuatu yang menarik akan terjadi. Di tengah kesibukannya, ia mendengar percakapan dari sekelompok orang yang berdiri di dekat sebuah warung kopi, membicarakan tentang program pemerintah yang baru saja diluncurkan untuk membantu orang-orang seperti dirinya, para pemulung yang hidup di bawah garis kemiskinan. Gus merasa penasaran akan harapan baru yang mungkin datang untuk mengubah nasibnya. Ia memutuskan untuk mendekat, mendengarkan lebih lanjut tentang kabar yang mungkin akan membuka pintu kesempatan baginya. Di tengah-tengah tumpukan sampah besar di belakang sebuah pusat perbelanjaan, Agus menemukan sebuah koper tua. Koper itu terlihat lusuh, dengan cat yang sudah mengelupas dan gagang yang hampir terlepas. Namun, ada sesuatu yang membuat Agus merasa penasaran. Ia meraba koper itu dengan tangan keriputnya, mencoba menilai apakah itu benar-benar hanya sampah biasa atau ada sesuatu yang lebih berharga di dalamnya. Perlahan-lahan, Agus membuka tutup koper itu dengan hati-hati, takut ada yang melihatnya. Namun, saat koper itu terbuka, matanya terbelalak. Di dalamnya, tersembunyi sejumlah uang tunai dalam berbagai denominasi ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rupiah terbungkus rapi dan tampak baru. Uang itu jelas bukan berasal dari sampah biasa. Sejumlah besar uang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan sepertinya sangat jauh dari apa yang biasanya ia temukan dalam pekerjaannya sehari-hari. Agus memandangi uang itu dalam kebingungan. Matanya tak mampu berpaling dari tumpukan uang yang terhampar di depannya. Pikirannya mulai berkelana, mencoba menganalisis apakah ia harus melaporkan temuan ini ke pihak berwenang, atau malah menyimpan uang itu untuk diri sendiri. Namun, saat ia berusaha mengatur pikirannya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Agus terkejut dan dengan cepat menutup koper itu, menyembunyikannya di bawah tumpukan sampah. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berharap orang itu tidak melihat apa yang baru saja ia temukan. Ketika suara langkah itu semakin dekat, Agus terpaksa menunggu. Berpikir sejenak tentang pilihan yang ada di hadapannya, apakah ia akan melanjutkan pencariannya, atau membawa koper itu ke tempat yang lebih aman. Agus memeriksa lebih lanjut isi koper itu dengan cermat. Di balik tumpukan uang tunai yang menggiurkan, ia menemukan beberapa dokumen yang tampak penting. Beberapa lembar kertas itu berisi informasi yang mengejutkan, identitas seseorang yang jelas sangat kaya raya. Salah satunya adalah bukti kepemilikan properti di kawasan elit Jakarta, lengkap dengan sertifikat tanah yang tertera atas nama seseorang yang tidak dikenal Agus. Selain itu, terdapat juga dokumen yang menunjukkan kepemilikan beberapa perusahaan besar, termasuk laporan keuangan dan surat-surat penting lainnya yang tampaknya sangat berharga. Agus semakin terperangah, semakin bingung dengan apa yang ia temukan. Tidak hanya uang yang ia temukan, tapi juga informasi yang bisa mengubah hidup seseorang. Sampai di rumah, ia membuka koper itu sekali lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Namun, kali ini, Agus lebih berhati-hati, memastikan bahwa tidak ada orang yang mengikutinya atau mencurigainya. Saat duduk di atas kasurnya, Agus memandangi tumpukan dokumen dan uang yang ada di hadapannya. Pikirannya berkecamuk, mencoba menyusun langkah selanjutnya. Apakah ia akan melapor ke polisi? Ataukah ia akan menyimpan semua ini untuk dirinya sendiri dan mencari keuntungan pribadi? Namun, saat ia memegang salah satu dokumen yang lebih jelas, ia menyadari bahwa mungkin ia sedang terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Agus merasa ada sesuatu yang mengintainya, seperti ancaman yang tidak terlihat, dan ia harus cepat mengambil keputusan. Agus terjaga di pagi hari dengan perasaan campur aduk, seakan-akan tubuhnya tidak bisa memutuskan antara kelelahan dan kecemasan. Dalam 12 jam terakhir, ia telah meneliti dokumen yang ditemukan di koper dengan seksama, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Namun, apa yang ia temukan justru semakin memperburuk pikirannya. Rupanya, koper tersebut milik seorang pengusaha sukses bernama Rudy Santoso, seorang Taipan yang dikenal luas di kalangan bisnis properti dan investasi. Setelah memeriksa identitas yang ada di dokumen itu, Agus menemukan bahwa Rudy hilang dalam sebuah kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Sebuah kecelakaan yang menewaskan dirinya
dan beberapa orang lainnya dalam insiden yang mengejutkan di jalan tol Jakarta. Berita tentang kecelakaan itu sempat menghebohkan media, tetapi setelah beberapa bulan, kasus tersebut hilang dari perhatian publik. Keluarga Rudi Santoso pun melaporkan bahwa semua harta kekayaannya, termasuk properti, perusahaan, dan berbagai investasi lainnya dinyatakan hilang tanpa jejak setelah kecelakaan itu, meninggalkan sejumlah besar utang dan masalah hukum yang tak terpecahkan. Agus memandangi dokumen-dokumen itu terperangah. Tidak ada yang menyangka bahwa harta tersebut bisa berakhir di tangan seorang pemulung sepertinya. Namun, semakin dalam ia menyelami catatan dan laporan-laporan tersebut, semakin ia merasa cemas. Ada sesuatu yang ganjil. Beberapa dokumen menyebutkan adanya transaksi besar yang dilakukan Rudi Santoso tepat sebelum kecelakaan itu, yang mengindikasikan bahwa harta tersebut bisa saja disembunyikan atau bahkan dipindahkan secara ilegal. Agus merasa terjebak dalam misteri yang lebih besar daripada yang ia duga. Pikirannya semakin kacau. Apakah ia hanya kebetulan menemukan koper ini? Ataukah ada yang sengaja menaruhnya di tempat sampah itu? Menunggunya untuk menemukannya? Mungkin ini adalah takdir. Atau mungkin hanya kebetulan belaka. Tapi Agus mulai merasa bahwa keberadaannya dalam situasi ini bukan tanpa alasan. Dengan rasa takut yang mendera, Agus menyadari bahwa temuan ini bisa berisiko besar. Ia tahu bahwa jika informasi ini sampai ke tangan yang salah, bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi juga keluarganya. Keputusan yang harus diambil semakin sulit. Ia bisa saja melaporkan temuan ini ke pihak berwenang dan berharap mereka bisa menyelidikinya lebih lanjut. Tetapi ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam urusan ini jauh lebih kuat dari yang ia kira. Sebaliknya, jika ia memilih untuk menyimpan semuanya dan memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, ia mungkin akan terperangkap dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Perasaan takut dan rasa bersalah semakin menghantuinya. Meskipun di satu sisi ia ingin tetap menjauh dan melupakan apa yang telah ia temukan. Agus tahu bahwa apa yang ada di tangannya saat ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Dalam kebingungannya, Agus menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan pekerjaan yang berat dan penghasilan yang minim. Seringkali hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sedikit sisa untuk masa depan. Uang yang ia temukan bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Tidak hanya ia bisa keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Anak-anaknya bisa bersekolah di tempat yang lebih baik. Istrinya bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Dan hidupnya sendiri bisa lebih stabil dan nyaman. Bayangan tentang kehidupan yang jauh lebih baik itu menggoda Agus, seakan-akan menawarkan janji kebahagiaan yang lama ia dambakan. Namun, di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang mempertanyakan moralitas dari keputusan ini. Apakah ia benar-benar siap mengorbankan nilai-nilai yang ia pegang selama ini hanya demi uang yang tidak jelas asal-usulnya? Apakah uang itu benar-benar miliknya untuk diambil? Ataukah ia justru akan menjadi bagian dari masalah yang lebih besar yang bisa mengancam keselamatannya? Agus duduk di tepi tempat tidurnya, menatap koper yang kini tergeletak terbuka di hadapannya. Setiap helai dokumen dan lembar uang di dalamnya seakan berbicara padanya, membujuknya untuk memilih jalan yang lebih mudah mengambil semuanya dan tidak pernah menoleh lagi ke belakang. Namun, ia tidak bisa menepis perasaan bahwa keputusan ini lebih kompleks dari yang ia kira. Jika ia memilih untuk mengembalikan semua ini, ia tahu bahwa ia mungkin hanya akan menjadi orang biasa lagi. Kembali ke jalanan mencari barang bekas untuk bertahan hidup. Tetapi jika ia mengambilnya, apakah ia akan selamanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Takut suatu hari nanti, ada yang menemukannya dan mengaitkannya dengan hilangnya uang dan dokumen penting tersebut. Selain itu, ia juga tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin sudah mencari koper itu. Dan jika mereka mengetahuinya, kemungkinan besar mereka bukanlah orang yang mudah diajak berkompromi. Pikiran Agus semakin kacau, terombang-ambing antara godaan untuk menjalani hidup yang lebih baik dan tanggung jawab moral untuk melakukan hal yang benar. Dalam keheningan malam itu, ia merasa seolah berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Ia mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada di depannya. Jika ia mengembalikan koper itu, apakah ia akan mendapatkan perlindungan atau justru akan menanggung akibat yang lebih buruk? Namun, jika ia memutuskan untuk menggunakannya demi keuntungan pribadi, ia akan terjebak dalam suatu siklus yang bisa mengubah hidupnya menjadi semakin gelap. Agus merasa bahwa ia harus segera membuat keputusan, tetapi tak ada jawaban yang benar-benar jelas. Keputusan ini, bagi Agus, lebih dari sekadar uang ini adalah tentang moralitas, keselamatan,
dan masa depan yang ia impikan. Setelah berhari-hari bergulat dengan hati nuraninya, Agus merasa dirinya semakin terhimpit oleh dilema moral yang tak kunjung reda. Setiap kali ia melihat koper itu, rasa bersalah dan kecemasannya semakin mendalam. Uang yang tergeletak di depannya bukan hanya mengingatkan dirinya akan kemiskinan yang ia alami selama ini, tetapi juga menyadarkan dirinya akan tanggung jawab besar yang dipikulnya. Ia tahu bahwa jika ia terus menyimpan uang itu, ia tidak akan pernah merasa tenang. Agus merasa bahwa untuk mendapatkan kedamaian batin dan menghindari kemungkinan yang lebih buruk, ia harus melakukan hal yang benar. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi seorang pengacara yang dikenal akan integritas dan kemampuannya menangani kasus-kasus seperti ini. Dengan tangan gemetar, Agus menceritakan semuanya kepada pengacara tersebut, mulai dari penemuannya atas koper yang berisi uang dan dokumen-dokumen penting, hingga kecurigaannya mengenai pengusaha yang hilang. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama, memberikan saran yang bijak, dan meyakinkan Agus bahwa langkah terbaik yang bisa ia ambil adalah menyerahkan uang dan dokumen itu ke pihak berwenang agar masalah ini bisa diselesaikan dengan adil. Setelah melalui proses yang penuh ketegangan dan rasa takut, Agus akhirnya menemui pihak yang berwenang dan menyerahkan semuanya uang, dokumen, dan semua informasi yang ada di dalam koper tersebut. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang Agus perkirakan, dan dalam beberapa minggu, kasus ini mulai menarik perhatian publik. Namun, yang tak disangka oleh Agus adalah pengusaha yang meninggalkan hartanya itu ternyata tidak hilang seperti yang ia bayangkan. Rudi Santoso, pengusaha sukses yang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, ternyata masih hidup dan memutuskan untuk berterima kasih atas tindakan Agus yang jujur. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Rudi mengungkapkan bahwa kecelakaan yang menimpanya sebenarnya adalah bagian dari sebuah skenario besar yang direncanakan untuk melindunginya dari ancaman yang lebih besar. Ternyata, setelah menjalani penyamaran dan hidup dengan identitas baru, ia tahu bahwa harta yang ia sembunyikan akan ditemukan oleh seseorang yang berintegritas. Dan Aguslah orang yang dipilih oleh takdir. Rudi sangat terkesan dengan kejujuran Agus dan memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Agus dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia menawarkan Agus sebuah kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang ia tinggalkan. Sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi dengan posisi yang sangat penting. Agus tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin seorang pemulung sepertinya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Tawarkan tersebut sangat menggoda, hampir seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Agus tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang datang hanya sekali, dan ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah drastis jika ia menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, ia juga merasa cemas, takut jika keputusan ini malah membawa tantangan baru yang lebih rumit dari yang ia duga. Tetapi, kesempatan ini juga membawa harapan baru, sebuah jalan menuju kehidupan yang lebih baik, dan penuh kemungkinan. Agus kini berdiri di persimpangan jalan yang baru, dan ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil selanjutnya akan menentukan arah hidupnya di masa depan. Kisah Agus menjadi legenda di kota itu. Sebuah cerita yang banyak dibicarakan orang dari mulut ke mulut. Seorang pemulung yang selama bertahun-tahun hidup dalam kekurangan, tiba-tiba dalam waktu 2 hari, mampu mengubah hidupnya dengan cara yang sangat tidak terduga. Keberuntungan seolah datang begitu saja, memberi Agus kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, lebih dari sekadar keberuntungan, kisah ini menjadi simbol tentang integritas dan keputusan yang membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Bukan karena uang yang ia temukan, bukan pula karena harta yang ada di dalam koper itu, tetapi karena keberanian Agus untuk melakukan hal yang benar, meskipun ia tahu bahwa keputusan itu bisa berisiko. Keputusan untuk mengembalikan uang dan dokumen tersebut ke pihak berwenang, meskipun ia bisa saja menyimpannya untuk diri sendiri, adalah inti dari perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kejujuran dan integritasnya yang tak tergoyahkan membawanya ke tempat yang jauh lebih baik, membuka pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Agus bukan hanya menjadi kaya secara materi, tetapi juga dihormati oleh banyak orang karena keputusan moral yang ia pilih. Kisah Agus tersebar luas, dan ia menjadi sosok yang banyak dicontoh oleh orang-orang di sekitarnya. Warga kota yang sebelumnya menganggapnya hanya sebagai seorang pemulung, biasa mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Agus, yang dulunya hanya dianggap sebagai orang miskin yang tidak memiliki masa depan, kini dihormati sebagai simbol integritas dan keberanian. Cerita tentang kesuksesannya
bahkan menarik perhatian media massa, yang menuliskan tentangnya sebagai pemulung yang menulis ulang nasibnya. Wawancara dengan Agus pun dilakukan, dan meskipun ia merasa canggung berada di depan kamera, ia dengan rendah hati menceritakan bagaimana proses pengambilan keputusan itu sangat berat. Namun akhirnya membawanya ke jalan yang lebih terang. Ia sering mengatakan kepada orang-orang bahwa meskipun ia mendapatkan kesempatan besar, yang terpenting adalah tetap memegang prinsip dan tidak pernah terjerumus dalam godaan yang bisa merusak diri sendiri. Namun, meskipun Agus kini berada di posisi yang lebih baik, hidupnya tidak serta-merta menjadi mudah. Dengan tawaran untuk bekerja di perusahaan besar milik Rudi Santoso, ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali baru, sebuah dunia yang jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Agus yang dulu terbiasa dengan rutinitas yang sederhana, kini harus berhadapan dengan tantangan besar dalam dunia korporat yang penuh dengan intrik dan persaingan. Di satu sisi, ia merasa bangga bisa bekerja di perusahaan besar, namun di sisi lain, ia juga merasa tertekan dengan ekspektasi yang datang bersama posisi baru itu. Ia harus belajar banyak hal, mulai dari cara berkomunikasi yang lebih profesional, hingga menghadapi tekanan yang datang dengan pekerjaan tersebut. Tapi, di dalam hatinya, Agus tahu bahwa ia harus melangkah maju dan tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keraguan. Dengan setiap langkah yang diambil, Agus semakin menyadari bahwa hidupnya kini tidak hanya tentang mengikuti alur nasib, tetapi juga tentang membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Keberuntungannya tidak hanya datang begitu saja. Keberuntungan itu adalah hasil dari pilihan yang dia buat, dari keberaniannya untuk mengambil langkah yang benar, meskipun dunia di sekitarnya seringkali penuh dengan godaan. Kisahnya menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa dalam hidup, integritas dan keputusan yang bijaksana adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan besar, bahkan ketika semua tampak tak mungkin. Dan meskipun ia telah mencapai banyak hal, Agus tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Sebagai seorang yang kini lebih dewasa, ia menyadari bahwa keberuntungan terbesar bukanlah hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana hidup dengan hati yang jujur dan tetap setia pada prinsip, apapun yang terjadi. Dalam 2 hari yang penuh perubahan itu, Agus bukan hanya menjadi kaya secara finansial, tetapi juga mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru, penuh harapan dan kemungkinan yang tak terhingga. Sebelumnya, ia hidup dengan rutinitas harian yang sederhana, mencari barang bekas, dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hidupnya terasa seperti tak ada akhir, berputar dalam lingkaran yang tak berujung. Namun, dengan keputusan yang ia buat untuk mengembalikan uang dan dokumen yang ia temukan, semuanya berubah. Dalam sekejap, uang yang semula tampak seperti jalan pintas menuju kebahagiaan, kini bukan lagi sekadar materi, tetapi simbol dari sebuah perjalanan panjang yang penuh pelajaran tentang integritas dan nilai-nilai moral, kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar, serta relasi yang dibangunnya dengan orang-orang hebat, memberikan Agus peluang untuk membuktikan bahwa hidupnya lebih dari sekadar keadaan yang terbatas. Kini, dengan masa depan yang terbentang luas di depannya, Agus merasa bahwa apa yang ia capai lebih dari sekadar perubahan status sosial. Itu adalah transformasi total dari seorang pemulung yang tak berdaya menjadi seorang pria yang penuh harapan dan tekad, siap menghadapi tantangan baru dengan kepala tegak. Keberuntungan yang datang begitu mendalam, mengajarkannya bahwa dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Tindakan kecil, keputusan besar, dan keberanian untuk melakukan yang benar dapat membuka pintu peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Agus kini tak lagi hanya berfokus pada uang atau status, tetapi pada kesempatan untuk membantu orang lain dan memberi dampak positif di dunia yang telah memberinya kesempatan untuk tumbuh. Sebuah kesempatan yang tidak akan pernah ia sia-siakan. Dalam perjalanan baru ini, ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang bukan hanya dari kekayaan materi, tetapi juga dari menjalani hidup dengan integritas dan memberikan nilai lebih bagi sesama. Dengan semua yang telah ia capai, Agus kini merasa lebih siap untuk menyongsong masa depan dengan optimisme yang tak terhingga. Tentu saja, perjalanannya masih panjang, dan tantangan pasti akan terus datang. Namun, ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Agus adalah bukti bahwa dalam hidup, setiap keputusan kecil bisa membawa perubahan besar, dan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk menulis ulang kisah hidupnya. Terima kasih telah mengunjungi channel Lintas Dunia.